Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tatil Quran dan pembahasan tajwid di surah Al-Ahzab ayat 31 sampai 32. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Baiklah, kita bahas dulu tajwid di surah Al-Ahzab ayat 31 ini dulu. Kita tadi membaca wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihah. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafas, kita berhenti kemudian kita ngulangi dari wawu wa ta'mal shalihan. Ini namanya waqaf dan ibtida. Waqaf itu artinya berhenti, ibtida artinya memulai. Cara ibtida, kita mencari tempat yang bagus untuk memulai membaca Al-Quran lagi setelah kita berhenti, yaitu yang pertama di wawu ini. Di wawu itu bagus, wa ta'mal shalihan, itu yang pertama kita bahas. Kemudian dari awal sini kita mengetahui ada nun mati bertemu dengan ya yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Apa arti idgham bi gunnah itu? Idgham artinya masuk, yaitu huruf nun suaranya itu masuk ke ya. Bunyi nun tidak dibunyikan karena telah masuk ke ya, itu artinya idgham. Bi gunnah artinya dengan dengung, kita membacanya disertai dengung, dipanjangkan ketika kita bertasydid ya, atau ketika kita itu membaca wa may, ini dipanjangkan disertai dengan dengung, itu idgham bi gunnah. Hurufnya berapa idgham bi gunnah? Ada 4, ya, nun, mim, waw. Kita lanjutkan. Yaqnut, yaqnut qaf yang disukun, ini hukumnya qalqalah. Tentunya karena qaf ini berada di tengah kata atau di tengah kalimat, maka disebut qalqalah sughra. Sughra artinya kecil. Maksudnya dia ada di tengah kata atau kalimat, bukan ketika diwaqafkan. Minkunna, minku, minkunna, nun mati bertemu kaf disebut ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, hakiki artinya benar-benar samar. Ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu kaf di sini. Cara membacanya dibaca samar dan dipanjangkan. Caranya ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca kaf, itu artinya ikhfa. Minkun memang terkesan bunyi eng, karena ketika kita menyiapkan huruf kaf itu memang terbentuk huruf eng, khusus kaf ini ya. Kaf dan qaf itu seakan-akan eng. Untuk huruf-huruf yang lain itu tidak terbentuk eng, tapi sesuai dengan makhraj huruf itu sendiri, sesuai dengan kita siapkannya di rongga mulut kita. Kebetulan di sini kaf, minkunna, ini dipanjangkan juga karena nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid disebut juga gunnah, atau lengkapnya gunnah musyaddadah. Musyaddadah artinya bertasydid.
Wa rasulihi, hi-nya di sini adalah hak dhamir. Hak dhamir itu adalah hak yang merupakan kata ganti. Kata ganti orang. Kata ganti orang kalau dalam bahasa Indonesia, apabila ada hak dhamir ini diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup. Dalam hal ini di sini sebelum ha itu ada lam yang berkasroh, setelah ha ada wawu yang berfathah. Bila diapit dengan dua huruf hidup ini yang berharokat i dan a, maka hi di sini dibaca panjang. Makanya tertulis fathah berdiri. Ini dibaca panjang sepanjang satu alif saja. Rasulihi wa ta'mal. Jadi hi-nya itu panjangnya terbentuk karena diapit oleh dua huruf hidup. Solihan nu'tihi, ada tanwin bertemu dengan nun. Kalau kita berhenti itu kan menjadi solihah gitu ya, karena ada tanwin. Kalau berhenti khususnya fathaten ini dia menjadi mat. Tanwin yang menjadi mat disebut mat iwad ya. Mat iwad itu berlaku kalau kita berhenti atau wakof. Solihah wakof. Kalau terus maka alifnya ini tidak berfungsi. Solihan langsung ke nun. Tanwin bertemu nun kita sebut idgham bi gunnah juga kita panjangkan. Solihan nu'tiha. Jadi ini ada ha, ada tanda layar di sini, ini adalah mat tabi'i. Apabila mat tabi'i ini bertemu dengan hamzah, ini kita sebut hamzah walaupun tulisannya alif karena berharokat hidup. Maka kita disebut hamzah ini. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau lain kalimat, ini lain kalimat, nu'tiha satu kalimat atau satu kata, ajroha satu kata lain, ini lain kata, maka kita baca mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Boleh kita bacanya satu alif atau dua alif. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya adalah di dalam dua kata, di dalam dua kalimat, terpisah antara mad tabi'i dan hamzahnya tersebut. Ajroha hanya mad tabi'i marrataini. Roknya tebal karena sebelumnya ada fathah. Marro, ro. Taini ada mat layin. Ini dibaca lemas. Taini satu alif. Seperti kita membaca mat tabi'i misalnya dibaca fathah ya, atau tini ya. Tini itu panjangnya sama dengan taini. Tini. Jadi tidak boleh langsung marrataini wa'a. Itu kan terlalu cepat. Itu tidak boleh. Ini juga satu alif namanya, meskipun tidak ketara karena ada sebelumnya fathah kemudian sukun, seakan-akan tidak panjang, padahal pada hakikatnya ini adalah satu alif. Wa a'tadna laha rizqan karima. Rizqan karima ketemu lagi dengan kaf. Tadi ada nun mati bertemu kaf, ini tanwin bertemu kaf, disebut ikhfa hakiki. Karima fathaten di akhir ayat kita sebut dengan mad iwad. Iwad artinya ganti, maksudnya adalah tanwin ini sudah diganti menjadi mad. Karima, tanwinnya itu tidak dibaca lagi, sebagai gantinya yaitu dibaca panjang. Ini khusus fathaten. Kita lanjutkan. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitun. Kita berhenti di sini sebelum fa, ini bagus. Kemudian kita mengulanginya dari init ya, dari in ini. Inittaqaitunna. Kita membacanya sesuai dengan panjang pendeknya seperti ini. Ya nisa'u, ini adalah mad wajib muttasil. Wajib artinya harus panjang, 2,5 alif.
Disebut muttasil karena terdapat dalam satu kata atau satu kalimat, ya nisa, hamzahnya ini ya. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Ini disebut dengan mat wajib muttasil. An-nabiyyi, tasdid nun yang terbentuk dari alif lam bertemu dengan nun yang kita sebut idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk, alif lamnya tidak dibaca karena ada huruf syamsiyah atau huruf matahari, yaitu salah satunya adalah nun. Maka alif lamnya ini tidak terbaca apabila terus ya. Nabiyyi, ini cara membacanya, tasydid harus jelas, y-nya harus jelas. Nabiyyi lastunna, begitu. Lastunna ini memang asli tasydid nun, oleh karena itu kalau asli tasydid nun kita sebut dengan gunnah musyaddadah. Kalau yang tadi tasydid nunnya bentukan dari idgham syamsiyah, tapi membacanya seperti gunnah karena dia menjadi nun yang bertasydid. Ka ahadim, ada tanwin bertemu dengan mim, kita tahu ini hukumnya apa, yaitu idgham bi gunnah, kita panjangkan. Minan nisa'i, ada idgham syamsiyah di sini, tasydid nun kita panjangkan sebagai gunnah. Init taqaitun, kita panjangkan ini meskipun dia waqaf. Init taqaitun, kita tahan membacanya karena dia itu gunnah. Kemudian kita ulangi dari init taqaitunna. Init taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Kita berhenti di sini, ini bagus sebelum wawu ya, sebelum wawu, karena kita tidak kuat nafas, jangan dipaksakan, tapi kita berhenti, kita cari tempat berhenti yang bagus. Kita ulangi dari mana? Dari fa, fayatma'al. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Dari sini kita temukan bahwa ada hukum al yang bertemu dengan qaf, disebut idhar qamariyah. Idhar artinya jelas, artinya lamnya ini kita baca sukunnya ya, lain dengan idgham syamsiyah. Ini idhar qamariyah karena huruf qaf itu termasuk huruf-huruf qamariyah. Fayatma'a, ada qalqalah yang ada di tengah kata, disebut qalqalah sughra. Fi qalbihi marad, di sini ada hak yang tadi kita sebut dengan hak dhamir atau kata ganti. Apabila ada hak dhamir diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup, di sini ba, bi, kemudian ma, maka haknya dibaca panjang. Ini disebut mad silah qasira. Qasira artinya pendek. Maksudnya adalah panjangnya tidak terlalu panjang, cuma satu alif saja. Maradu, ini adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan waw. Kita panjangkan kalau membacanya. Maradu wa qulna qawlam. Ini juga idgham bi gunnah karena bertemu dengan mim. Kita panjangkan juga karena membentuk tasydid mim. Otomatis membacanya seperti gunnah. Qawlan ma'rufa. Ma'rufa fanya sama dengan yang tadi akhir ayat 31 yaitu mad iwad. Mad iwad artinya mad sebagai gantinya fathaten yang menjadi mad yang kita baca satu alif. Baiklah, kita baca, kita ulang dari depan, silakan ditirukan. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Oh ya, di sini ada yang terlewat satu, yaitu lam alif ini tanda la waqfa fihi.
Tidak ada wakaf di sini, maksudnya adalah kita hendaknya meneruskan, tidak berhenti. Apabila berhenti di sini kita mengulangi lagi dari sebelumnya, ibtidak dari sebelumnya, karena ini adalah wajib terus. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i init taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Kita berhenti di qaul ini juga tidak apa-apa. Kalau yang tadi kita prakteknya kita berhenti di sini. Ini tidak apa-apa, berarti sebelum fa. Kita ngulanginya dari mana? Dari fa. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil kita disertai dengan pembahasan tajwid di surah Al-Ahzab ayat 31 sampai 32. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.